Tahun 2012, dunia ilmu pengetahuan dikejutkan oleh sebuah penemuan besar, boson Higgs, atau yang sering disebut sebagai partikel Tuhan. Sebuah partikel kecil tetapi penuh dengan misteri. Banyak yang menyebutnya kunci untuk memahami keberadaan kita, atau mungkin awal dari akhir alam semesta. Tapi tunggu, apa sebenarnya partikel Tuhan ini? Kenapa ilmuwan mencarinya dengan obsesi? Dan apa benar ia bisa menjadi ancaman kiamat bagi alam semesta kita? Bersiaplah, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam sains modern. Kamu mungkin tidak akan melihat alam semesta dengan cara yang sama lagi. Selamat datang di Ensiklopedia Halaman Tengah. Mari kita mulai perjalanan ini ke dalam dunia partikel Tuhan. And that is analogous to this background field throughout all the universe. And this affects the way that people crossing it in different. Partikel Tuhan adalah nama populer untuk boson Higgs, sebuah partikel fundamental yang keberadaannya dikonfirmasi pada tahun 2012 melalui eksperimen di Large Hadron Collider atau LHC di CERN, Eropa. Nama ini sebenarnya berasal dari buku The Cult Particle, karya Leon Lederman, tetapi penggunaannya sering disalahartikan karena tidak memiliki kaitan religius. Istilah ini hanya dimaksudkan untuk mencerminkan pentingnya partikel ini dalam fisika. Boson Higgs adalah kunci untuk memahami bagaimana partikel-partikel fundamental seperti elektron, proton, dan neutron mendapatkan massa. Tanpa massa, partikel-partikel ini tidak akan bisa membentuk atom, molekul, planet, atau bahkan makhluk hidup seperti kita. Tanpa boson Higgs, alam semesta yang kita kenal tidak akan pernah ada. Partikel Higgs boson adalah partikel terakhir yang ditemukan setelah pencarian selama 5 dekade dan memainkan peran mendasar dalam fisika subatom, sehingga kadang-kadang dia disebut sebagai partikel Tuhan. Untuk tahu kedahsyatan Higgs boson, alangkah lebih baik kita memulainya dengan temuan Einstein. Salah satu sifat paling mendasar dari materi adalah massa, yang merupakan kuantitas yang menentukan seberapa besar hambatan yang diberikan suatu benda ketika sesuatu gaya ditempatkan padanya. Dia ada dalam persamaan terkenal Einstein, E sama dengan mc², dengan E adalah energi. Karena C hanyalah sebuah konstanta kecepatan cahaya, maka persamaan tersebut menunjukkan bahwa kecuali perubahan satuan pengukuran, energi dan massa adalah hal yang sama. Sekitar 99% massa benda apapun di dunia nyata, seperti tubuh manusia, berasal dari energi pengikat yang menyatukan partikel-partikel elementer di dalam atom. Namun sisa 1% massa merupakan bagian intrinsik partikel-partikel elementer tersebut. Bayangkan dunia tanpa berat, semua benda termasuk kamu akan melayang-layang tanpa bobot seperti balon di luar angkasa. Tidak ada meja, kursi atau planet karena partikel pembentuknya tidak punya massa. Lalu, dari mana massa berasal? Inilah peran penting boson Higgs atau medan Higgs. Crossing it in different ways depending on whether they wear skis or snowshoes or just boots. Medan Higgs adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi memenuhi seluruh alam semesta. Anggap saja medan ini seperti laut energi yang mengelilingi semua partikel. Ketika sebuah partikel bergerak melalui medan Higgs, ia seperti berenang di laut. Beberapa partikel seperti elektron hanya menyentuh permukaan medan ini, mereka hanya mendapat sedikit massa. Partikel lain seperti quark top sangat sulit bergerak melalui medan ini, seperti berenang di lumpur yang tebal. Itulah sebabnya mereka lebih berat. Bayangkan kamu melempar batu ke dalam air. Batu itu menciptakan gelombang di permukaan air.
Nah, boson Higgs adalah gelombang di medan Higgs. Ini adalah bukti bahwa medan Higgs benar-benar ada. Boson Higgs ditemukan melalui eksperimen di Large Hadron Collider (LHC). Ketika partikel bertabrakan dengan energi sangat tinggi, medan Higgs terganggu dan muncullah boson Higgs untuk sesaat sebelum meluruh menjadi partikel lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mendapatkan massa? Pada 1960-an, fisikawan teoritis termasuk Peter Higgs memberikan kemungkinan jawaban. Mekanisme yang mereka usulkan melibatkan medan yang tak terlihat namun mencakup segalanya, yang mungkin dijuluki medan Higgs atau Higgs field. Melalui interaksi dengan medan inilah partikel elementer memperoleh massanya. Partikel yang berbeda memiliki massa yang berbeda karena tidak semuanya dipengaruhi oleh medan Higgs dengan cara yang sama. Massa partikel tidak muncul begitu saja. Ini terjadi karena interaksi antara partikel dan medan Higgs. Ketika partikel melewati medan Higgs, mereka berinteraksi dengannya. Semakin kuat interaksi ini, maka semakin berat partikel tersebut. Partikel yang tidak berinteraksi dengan medan Higgs seperti foton, partikel cahaya, tidak memiliki massa sama sekali. Begini sederhananya, bayangkan sebuah pesta dengan orang-orang terkenal. Medan Higgs adalah kerumunan tamu, dan partikel adalah orang yang masuk pesta. Quark top kita umpamakan sebagai selebriti terkenal. Semua tamu mengerumuni mereka, membuat mereka sulit bergerak. Itulah sebabnya quark top sangatlah berat. Sedangkan elektron kita asumsikan sebagai orang biasa. Hanya sedikit tamu yang memperhatikan, jadi mereka bergerak lebih bebas dan lebih ringan. Sedangkan foton, sosok tak dikenal. Tidak ada tamu yang memperhatikan mereka sama sekali, sehingga mereka bisa berjalan bebas tanpa hambatan. Inilah sebabnya foton tidak memiliki massa. Massa adalah dasar dari segala hal. Jika partikel tidak memiliki massa, atom tidak akan bisa terbentuk. Tanpa atom, tidak ada benda, planet, bintang, atau kehidupan. Boson Higgs dan medan Higgs menjelaskan kenapa alam semesta kita punya struktur dan keberadaan seperti sekarang. Peter Higgs menyerahkan makalah aslinya tentang medan Higgs yang saat itu tidak disebutkan namanya ke jurnal Physical Review Letters pada 31 Agustus 1964. Pada hari yang sama, makalah lain oleh fisikawan Belgia Francois Englert dan Robert Broad diterbitkan dengan menjelaskan teori yang pada dasarnya sama. Ketika hal ini menjadi perhatiannya, Higgs memodifikasi makalahnya sendiri untuk menambahkan prediksi lain bahwa seharusnya ada partikel elementer baru yang terkait dengan medan Higgs. Partikel ini termasuk dalam kelas partikel yang disebut boson dan memiliki massa yang sangat tinggi. Partikel inilah yang kemudian dikenal sebagai Higgs boson. Bagaimana cara menguji teori tersebut? Cara paling jelas untuk memverifikasinya adalah dengan mengamati Higgs boson, tapi itu tidak akan mudah. Salah satu alasannya adalah Higgs boson diperkirakan sangat tidak stabil dan hancur menjadi partikel lain dalam waktu sepersekian detik, menurut fisikawan Brian Greene yang menulis untuk Smithsonian Magazine. Massanya yang sangat besar menurut standar subatom, berarti bahwa dia hanya dapat tercipta melalui tumbukan energi yang super tinggi. Upaya CERN, Lembaga Penelitian Nuklir Eropa, membangun akselerator partikel terkuat di dunia, Large Hadron Collider atau LHC. Salah satu motivasi utamanya adalah untuk menemukan Higgs boson. Fisikawan mengukur massa partikel dalam satuan yang disebut electron volt atau eV. Misalnya, massa proton yang adalah inti atom hidrogen mencapai 938 juta eV ketika LHC mulai beroperasi pada 2008. Lalu seperti apa Large Hadron Collider itu? Large Hadron Collider atau LHC adalah akselerator partikel terbesar dan paling canggih di dunia yang dirancang untuk meneliti misteri partikel fundamental dan alam semesta. Dikelola oleh CERN, Organisasi Eropa untuk Penelitian Nuklir. LHC adalah puncak dari kolaborasi ilmiah global.
Pada 1980-an, fisikawan di CERN menyadari perlunya akselerator partikel baru untuk menjelajahi fisika energi tinggi. Mereka ingin mencari partikel fundamental seperti boson Higgs yang diprediksi oleh model standar tetapi belum pernah diamati. Pada 1984, ide untuk membangun akselerator baru yang jauh lebih kuat daripada pendahulunya, LHC, mulai dirancang. Tahun 1994, proyek LHC disetujui. CERN memutuskan untuk menggunakan terowongan berbentuk cincin sepanjang 27 km yang sebelumnya digunakan oleh LHC. Terowongan ini berada 100 meter di bawah tanah, melintasi perbatasan Swiss dan Prancis. Tantangan terbesar adalah mengembangkan teknologi baru, magnet superkonduktor untuk menjaga partikel tetap ada pada lintasan melingkar. Juga sistem pendingin kriogenik untuk menjaga suhu mendekati nol absolut, minus 271 derajat Celcius, memungkinkan magnet berada dengan efisiensi maksimum. Terowongan LHC dimodifikasi untuk menampung LHC. Jalur ini dilapisi dengan magnet superkonduktor yang memandu proton dalam lintasan melingkar. Sistem pendingin kriogenik dipasang untuk menjaga suhu operasi magnet tetap stabil. Detektor partikel besar seperti ATLAS dan CMS dibangun untuk mempelajari hasil tabrakan partikel. Proyek ini melibatkan lebih dari 10.000 ilmuwan dan insinyur lebih dari 100 negara. Komponen dibuat di berbagai tempat di seluruh dunia, kemudian dirakit di lokasi CERN. Total biaya pembangunan sekitar 4,75 miliar USD dengan dana dari 23 negara anggota CERN. Pada 10 September 2008, LHC diaktifkan untuk pertama kalinya. Proton berhasil dipercepat di sepanjang lintasan 27 km. Namun hanya beberapa hari kemudian terjadi hubungan pendek listrik di salah satu magnet yang menyebabkan kebocoran helium. LHC harus dimatikan selama hampir setahun untuk diperbaiki. Pada 2009, LHC kembali beroperasi. Energi tabrakan secara bertahap ditingkatkan dari 7 tera elektrovolt TeV hingga mencapai 13 TeV pada 2015. LHC kemudian menghasilkan data tentang tabrakan partikel yang kemudian dianalisis untuk mencari tanda-tanda boson Higgs dan fenomena fisika lainnya. Pada 4 Juli 2012, para ilmuwan di detektor ATLAS dan CMS mengumumkan penemuan boson Higgs dengan massa sekitar 125 GeV Si pangkat 2. Ini adalah momen yang sangat bersejarah. Mengkonfirmasi teori Peter Higgs dan Franz Cois Engler pada 1960-an, juga membuktikan keberadaan medan Higgs yang memberi massa pada partikel fundamental. Lalu bagaimana cara kerja partikel Higgs boson? Salah satu cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerjanya dan apakah ia benar-benar bertanggung jawab atas massa semua partikel elementer lainnya adalah dengan mengamati berbagai cara peluruhan Higgs boson menjadi partikel lain. Biasanya, ia meluruh menjadi quark. Quark adalah salah satu partikel dasar yang menjadi penyusun materi. Bersama dengan lepton, seperti elektron, quark membentuk dasar dari semua benda di alam semesta. Tetapi, ia juga ditemukan meluruh menjadi kelas partikel yang sangat berbeda yang disebut muon. Muon ini adalah salah satu partikel dasar dalam alam semesta juga, termasuk dalam keluarga lepton seperti elektron. Muon memiliki sifat yang mirip dengan elektron, tetapi lebih berat dan tidak stabil. Ini merupakan indikasi kuat bahwa muon, seperti halnya quark, benar-benar memperoleh massanya melalui mekanisme Higgs. Di sisi lain, penelitian terbaru menunjukkan bahwa jika Higgs boson memiliki massa yang jauh lebih besar daripada massanya, alam semesta mungkin telah mengalami keruntuhan dahsyat sebelum sempat terbentuk. Apakah benar Higgs boson atau partikel Tuhan bisa menyebabkan kiamat? Hari kiamat memang rahasia Tuhan. Sejatinya ilmu pengetahuan hanya bisa memprediksinya. Tidak ada yang tahu bagaimana nanti akhir dunia terjadi. Namun menurut fisikawan terkemuka dunia Stephen Hawking, kehancuran alam semesta bisa saja karena Higgs boson atau yang dikenal dengan nama partikel Tuhan.
Profesor matematika di Cambridge University itu menjelaskan, pada level energi tertinggi, partikel Tuhan bisa menjadi tak stabil dan mengakibatkan malapetaka besar. Tak akan ada lagi ruang dan waktu. Higgs berpotensi mengubah masa depan dunia menjadi buruk setelah menjadi tidak stabil pada energi di atas 100 miliar giga electron volts. Dalam kondisi tersebut, akan terjadi fluktuasi kuantum yang menciptakan gelembung vakum di alam semesta. Karena energi yang rendah, gelembung itu akan mengembang dengan kecepatan cahaya dan menyapu semua yang ada di hadapannya. Ini bisa terjadi kapan saja. Kita tidak akan pernah tahu kapan bencana ini datang. Akselerator partikel yang mencapai 100 miliar GeV akan lebih besar dari bumi, dan kekuatan manusia di seluruh dunia tidak akan bisa mencegahnya. Pernyataan Hawking tersebut tertuang dalam kata pengantar sebuah buku astronomi berjudul Star Mass, yang berisi kompilasi pemikiran dari orang ternama di bidang ilmu semesta, seperti astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Pendapat Hawking ini sebelumnya juga pernah didengungkan oleh fisikawan dari National Accelerator Laboratory Amerika Serikat, yaitu Joseph Laiken. Menurutnya, partikel yang dihasilkan akselerator sepanjang 27 km di LHC ini sejatinya merupakan sebuah sinyal menakutkan bagi manusia. Tanda kehancuran dunia. Partikel Tuhan adalah elemen kunci untuk memprediksi masa depan. Berdasarkan perhitungan, puluhan miliar dari sekarang bakal terjadi malapetaka dunia. Ini menunjukkan jagat raya tidaklah stabil. Semua ini akan tersapu bersih. Senada dengan keduanya, Joseph Crowfield, fisikawan dari University of Pennsylvania, menjelaskan apabila massa partikel baru tersebut sekitar 126 miliar elektron volt atau sekitar 126 kali massa proton, maka secara mutlak alam semesta menjadi tidak stabil dan berujung pada akhir dunia. Hal tersebut bisa terjadi lantaran medan Higgs yang berada di mana-mana dapat mempengaruhi ruang hampa di alam semesta. Akan tetapi apabila massa Higgs hanya beberapa persen saja, alam semesta tidak akan hancur. Demikian ditegaskan oleh para ilmuwan. Secara pribadi, penemuan Higgs sangat mengejutkan. Sejauh ini, partikel Tuhan sesungguhnya belum ditemukan. Namun, para ilmuwan organisasi riset nuklir Eropa CERN pada 2012 lalu berhasil menemukan partikel yang mirip Higgs boson berdasarkan hasil percobaan dengan menabrakkan dua proton berkecepatan tinggi. Pernyataan bahwa boson Higgs bisa menyebabkan kiamat muncul dari gagasan ilmiah yang dikenal sebagai ketidakstabilan vakum atau vacuum instability. Ini adalah spekulasi teoritis dalam fisika, bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat. Mari kita jelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Alam semesta memiliki medan Higgs yang memberikan massa pada partikel. Medan ini berada di posisi energi terendah yang disebut vakum, seperti bola yang diam di dasar mangkuk. Dalam teori, vakum Higgs yang kita kenal saat ini mungkin bukan kondisi yang benar-benar stabil. Bisa jadi ada mangkuk lain dengan dasar yang lebih rendah, tempat medan Higgs seharusnya berada. Jika ini benar, alam semesta kita hanya sementara dalam keadaan vakum semu atau false vacuum, dan ada kemungkinan ia akan berubah menjadi vakum sejati atau true vacuum. Lalu apa yang terjadi jika vakum berubah? Jika medan Higgs jatuh ke vakum sejati, itu akan mengubah hukum dasar fisika, termasuk sifat partikel dengan gaya alam. Proses ini akan menciptakan gelembung kehancuran yang menyebar dengan kecepatan cahaya, menghancurkan segalanya di alam semesta. Lalu apa kaitannya dengan boson Higgs? Boson Higgs adalah bagian dari medan Higgs, sehingga sifat boson Higgs terkait langsung dengan stabilitas vakum. Ketika boson Higgs ditemukan pada 2012, massa partikel ini diukur sekitar 125 giga elektrovolt.
Masa ini memberikan petunjuk bahwa alam semesta kita mungkin berada di ambang stabilitas dan ketidakstabilan. Dalam beberapa model teoritis, masa boson Higgs ini menunjukkan bahwa alam semesta berada dalam vakum semu, tetapi jatuhnya ke vakum sejati mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, jauh lebih lama dari usia alam semesta saat ini. Apakah LHC bisa menyebabkan ketidakstabilan ini? Ketika Large Hadron Collider diaktifkan untuk menabrakkan partikel dengan energi sangat tinggi, beberapa orang khawatir bahwa tabrakan ini bisa memicu ketidakstabilan vakum. Namun ini tidak mungkin terjadi karena energi di LHC jauh lebih kecil daripada energi yang terjadi secara alami, misalnya dari sinar kosmik. Ketidakstabilan vakum, jika memang bisa terjadi, memerlukan energi jauh lebih besar daripada yang bisa dicapai di bumi. Meskipun ketidakstabilan vakum adalah gagasan serius dalam fisika teoritis, tidak ada bukti bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat atau bahkan miliaran tahun ke depan. Jika benar, transisi ini akan terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Lalu kenapa sih gagasan ini bisa populer? Nama partikel Tuhan. Nama ini memicu spekulasi tentang hubungan boson Higgs dengan asal-usul atau akhir alam semesta. Kekuatan teknologi baru, proyek LHC sering disalahpahami sebagai eksperimen yang bermain dengan api dalam skala kosmik. Ketidakstabilan vakum sering digambarkan sebagai ancaman kiamat dalam film atau berita, meskipun ilmuwan menjelaskan sebagai fenomena yang sangat tidak mungkin terjadi. Boson Higgs tidak akan menyebabkan kiamat dalam waktu dekat. Gagasan tentang kiamat karena ketidakstabilan vakum adalah spekulasi ilmiah yang sangat jauh dari kenyataan. Alam semesta kita telah stabil selama miliaran tahun, dan kemungkinan besar akan terus stabil untuk waktu yang sangat lama. Sebaliknya, penemuan boson Higgs memberi kita pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, bukan ancaman kehancuran. Tapi, siapa yang tahu?